banyak sampah. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Syamo. Selamat pagi dari Norwegia. Hari ini aku mau jalan lagi teman-teman, olahraga. Di sini cuacanya cerah, sekitar 10 derajat, tapi hangat ya karena ada matahari. Juga bentar lagi akan jadi 17 derajat nanti jam 2. Sekarang jam 10 pagi teman-teman. Lumayan silo ini. Oke teman-teman, selamat pagi dari Norwegia. Jadi hari ini jam 10 pagi aku mau jalan lagi. Olahraga tipis-tipis. Di depanku ada yang olahraga juga teman-teman. Lihat tuh, ibu-ibu. Mau pakai kacamata dulu ya, soalnya silo. Jadi hari ini hari Minggu teman-teman, hari terakhir liburan telah usai. Besok mulai mencangkul lagi, mulai kerja lagi. Kelihatan nggak sih? Oke. Muka belum mandi. Jadi hari ini udah minggu depan udah mulai bulan Mei ya teman-teman. Udah mulai memasuki musim panas. Kayaknya aku harus pakai kacamata karena takut matanya kena masukan debu. Jadi walaupun mataharinya mentor-mentor, tapi masih dingin karena anginnya masih berhembus ya. Jadi kadang suka kelilipan matanya. Kelihatan nggak sih? Ini. Oke. Jadi teman-teman, aku senang banget hari ini. Kenapa? Karena setelah beberapa minggu jalan training hampir setiap hari ya selama libur Paskah. Jadi aku udah berhasil turun 5 kilo. Lumayan. Tapi belum mencapai target. Targetnya berapa? Targetnya 5 kilo lagi. Jadi aku pengen turun 10 kilo teman-teman, sebelum musim panas berakhir. Tapi emang harus konsisten ya. Harus konsisten jalan, harus konsisten olahraga, menggerakkan tubuh setiap hari. Tapi lumayan senang karena udah turun 5 kilo. Walaupun masih ada target 5 kilo lagi. Mari kita lihat apakah aku bisa mencapai target atau tidak. Excited banget teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Adakah yang juga punya goal sama kayak aku? Target penurunan BB. Cuaca cerah banget. Muka aku berminyak. Emang sengaja aku kasih pelembab ya. Sebenarnya aku bisa nggak pakai jaket sih teman-teman, karena ini cuacanya nggak terlalu dingin ya. Cuma untuk mengaktifkan pembakaran biar lebih cepat keluar keringat, aku sengaja pakai jaket pas aku jalan. Jadi kalorinya lebih cepat terbakar, lebih cepat keringetan. Ini ada yang naik sepeda teman-teman, lihat deh. Teman-teman lihat, naik sepeda di tengah jalan. Aduh, kayak wae.
Oke, kita lanjut nanti ya teman-teman ya. Di depanku ada lansia teman-teman. Pasangan lansia lagi olahraga juga, jalan kaki. Kayaknya ada turnamen di sini, turnamen tenis ya. Ya, itu di belakangku teman-teman, tempat tenis, main tenis. Kayak ada turnamen, jadi hari ini hari Minggu. Soalnya banyak yang parkir di belakang itu. Oh, udara cerah banget. Kelihatan gak sih? Kelihatan. Hari ini rambutku dikepang. Soalnya udah seminggu belum keramas. Kalau di sini teman-teman, kalau menurutku ya, karena rambutku tergolong kering, normal ke kering, tapi lebih cenderung ke kering banget ya. Jadi kalau tinggal di negara yang 4 musim seperti ini, yang kebanyakan musim dingin ya, dalam 1 tahun itu kita nggak boleh sering-sering cuci rambut, seminggu berapa kali gitu. Soalnya nanti kulit kepala jadi lebih kering. Apalagi aku ya teman-teman, yang rambutnya dan kulit kepalaku udah kering banget. Kalau disampoin berapa kali seminggu, itu kulit kepalanya jadi lebih kering dan rambutku jadi lebih bercabang. Karena kulit nggak bisa mengeluarkan minyak ya untuk moisturizer gitu. Jadi disarankan nggak keramas sering-sering dalam seminggu. Jadi aku biasanya keramas seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Tapi malah membuat rambutku bagus ya teman-teman ya. Jadi punya kelembapan gitu, yang natural untuk di cuaca seperti ini gitu. Ini ada yang jalan di depanku, kayaknya habis sakit apa gimana ya. Cuaca cerah. Nah ini juga pohon biak nih teman-teman. Tuh. Di mana-mana banyak pohon pembawa alergi. Nggak sabar untuk liburan musim panas. Karena ini sebentar lagi kita masuk bulan Mei ya teman-teman, bulan Mei, bulan Juni, dan di sini masuk ke Juli itu sekolah-sekolah, anak-anak sekolah libur 1 bulan ya. Biasanya mulai dari akhir Juni ya, masuk lagi pertengahan Agustus, kayaknya hampir 2 bulan ya libur di sini kalau anak sekolah. Dan juga yang orang dewasanya, pekerja-pekerja biasanya juga dapat libur teman-teman, libur musim panas namanya. Tapi mereka juga bisa milih mau bulan apa gitu. Kalau nggak mau bulan Juli, karena biasanya kalau bulan Juli itu kan gabung sama libur anak-anak sekolah ya, jadi biasanya itu mahal. Semua tempat-tempat jadi mahal gitu loh, tempat pariwisata atau tiket pesawat atau tiket apapun lah gitu jadi mahal teman-teman, karena gabung sama libur sekolah. Jadi biasanya orang-orang dewasa yang nggak mau gabung itu biasanya ambil libur musim panasnya agak terakhir atau di awal Agustus ya, setelah anak-anak masuk sekolah lagi gitu. Tapi kalau aku nggak bisa, karena kebetulan aku dapat libur itu teman-teman sama seperti anak-anak libur sekolah gitu di bulan Juli ya. Jadi ya mau nggak mau kalau mau libur ya di bulan itu, karena masuk kerja lagi Agustus ya. Begitu.
Ini ada yang kemarin sempat aku kasih tahu teman-teman, di rumah di atas bukit. Itu tuh bangunan di atas bukit ya. Untung bukan bangunan tua. Itu apartemen ya teman-teman. Dan di belakangnya juga itu, di belakang bangunan putih itu juga ada apartemen ya, bangunan apartemen yang baru aja kayak tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya, baru dibangun, modelnya kayak arsitektur desain gitu. Itu juga ada couple ya teman-teman di depanku. Ada couple kayaknya udah lansia juga deh, mereka jalannya kayaknya udah nggak bisa cepet gitu loh. Mereka jalannya harus dibantu dengan staffer, namanya kalau di sini kayak tongkat gitu untuk jalan. Dua-duanya kanan kiri tangannya megang tongkat buat jalan. Jadi di sini lansia-lansia itu aktif ya teman-teman. Mereka suka olahraga. Siang, pagi, malam, nggak malam sih, sore gitu. Pasti aku selalu ngeliat lansia-lansia olahraga. Jadi masa yang generasi mudanya tidak mau olahraga? Kita jangan mau ketinggalan. Nah ini teman-teman, kita udah ngelewatin pohon Bjork ya, pohon yang bikin alergi kan tadi tuh. Tapi ini sepanjang jalan ini juga banyak pohon yang bikin alergi nih. Ini aku kasih lihat salah satunya nih, Bjork yang alergi. Ada juga alergi polen ya teman-teman, alergi serbuk bunga. Nah ini pohon Bjork nih, kasih lihat teman-teman. Nah itu tuh yang batangnya gede tuh, yang warna putih. Nah itu tuh, ini pohon Bjork nih, putih. Si pohon pembawa alergi. Itu langitnya juga cerah banget teman-teman, langitnya biru. Langitnya biru banget itu. Ini aku kayaknya udah gembrobios. Bahasa Jawanya gembrobios. Udah keringetan banget ini di dalam jaketku teman-teman. Jadi kayaknya pakai jaket ini lebih cepat mengeluarkan keringat. Kadang-kadang kalau aku jalan kayak gini ya teman-teman ya, dengan cuaca yang bagus banget ini, jadi mengingatkanku akan masa kecilku di Jawa, di desa gitu, di perbukitan ya, di Jawa Tengah. Itu udaranya juga seperti ini, dingin-dingin gimana gitu, dingin, angin berembus sepoi-sepoi, dan kita bisa ngelihat perbukitannya gitu. Tuh di belakangku tuh bukit ya teman-teman ya, kan bagus banget ini sebenarnya. Di depanku juga tuh, depanku bukit. Jadi ya kalau jalan seperti ini jadi mengingatkanku akan suasana di desa gitu. Jalannya juga naik turun, udaranya seperti ini gitu, dan nggak panas ya. Beda kalau di kota, panas pol. Tapi kalau di desa tuh kayak dingin, sejuk gitu. Itu yang aku suka sih. Ada yang lagi jalan olahraga juga di belakang. Tuh teman-teman, rumputnya udah mulai hijau. Tapi ini kok daunnya masih kuning nih, kayak mau musim gugur aja. Harusnya mulai hijau. Jalan-jalan kayak gini tuh bikin semangat gitu teman-teman, bikin happy buat aku ya teman-teman ya, bikin mood jadi bagus, memperbaiki mood kalau lagi bete, kalau lagi datang bulan. Biasa cewek ya, kalau lagi datang bulan atau kalau lagi bete lah bawaannya ya, itu
yang dilakukan cuma daripada scroll sosial media gitu. Mendingan jalan kayak gini, bisa memperbaiki mood ya. Jadi bawaannya happy gitu loh, ngelihat pemandangan, menghirup udara segar gitu. Oke teman-teman, aku mau tunjukin, ini aku ganti pakai HP ya, soalnya kameraku baterainya habis. Aku mau tunjukin tempat skinya ya di depanku nih. Saljunya udah mulai menipis, lihat nih ya. Tuh teman-teman, tuh. Itu saljunya udah mulai menipis tuh. Udah nggak ada salju lagi tuh, hampir dikit. Ini di backgroundnya ada anak nangis nih di sebelah. Mau ngapain setelah ini? Kita lihat nanti ya teman-teman. Nggak tahu nih mau ngapain habis ini. Tapi yang jelas mau istirahat dulu, soalnya kakinya pegal. Itu kita lanjut nanti. Oke teman-teman, aku mau kasih lihat bunga musim panas ya. Ini namanya lovetan. Nah, ini namanya lovetan kalau di sini tuh. Sepanjang jalan ini banyak nih teman-teman. Kalau di Indonesia mungkin namanya bunga tai kucing. Apa ya namanya ya? Kayak gitu deh. Namanya bunga apa gitu. Tapi ini baunya nggak harum ya. Kalau di sini namanya lovetan. Terus ada yang kecil juga, ini kuning juga, aku nggak tahu namanya apa ini. Nah, ini juga, bagus banget bunganya. Jadi, sorry banget, aku nggak tahu namanya. Kalau di Indonesia itu bunga apa ya? Tapi aku ingat, mamaku pernah bilang kayak baunya itu kayak bau pup gitu. Pup ayam atau pup kucing? Nggak tahu juga. Buat teman-teman ada yang tahu mungkin namanya apa, bisa di-share. Bunga tai ayam atau bunga tai kucing? Kenapa juga namanya seperti itu ya? Padahal itu bunganya bagus loh teman-teman. Harusnya dikasih nama yang bagus gitu. Seruni ya? Apa itu? Kunir. Bunga kunir. Apa sih? Bunga seruni. Apa ya namanya? Buat teman-teman yang tahu nama bunganya silahkan komen. Silahkan komen di bawah ya. Apa nama bunganya itu? Aku lupa. Kalau aku salah nyebut maaf ya teman-teman ya. Oke teman-teman, aku udah balik lagi ke rumah dari jalan-jalan. Terus aku belum makan siang teman-teman. Jadi ini aku mau bikin apa minggu ini? Aku mau bikin dinner juga sekalian lunch atau juga dinner yang simple, satset. Apakah itu? Jadi aku kemarin beli ini teman-teman, beli baguette ya. Jadi ini nanti kita makan pakai ini baguette. Aku beli 2 ini, tapi anakku yang cowok udah makan dari kemarin. Dia suka banget sama roti ini. Terus aku mau bikin dinernya adalah bruin lapskaus. Namanya bruin lapskaus, Verdi bruin lapskaus med størfeshot. Jadi masakan ala Norwegia teman-teman ya. Isinya ada apa aja? Ada daging sapi ya. Daging sapi yang dipotong-potong dadu-dadu. Terus ada kentangnya. Terus ada wortel. Terus ada daun seledri. Terus ada sedikit kuahnya ya. Kuahnya itu agak thick atau agak nggak encer gitu. Warna coklat ya. Jadi namanya bruin lapskaus med størfeshot. Ini aku mau bikin untuk dinner hari ini. Tapi karena aku belum makan siang, jadi ini kayaknya aku bakalan masak sekarang aja. Terus nanti juga karena bentar lagi juga anak-anak bakalan makan, jadi nanti tinggal diangetin lagi gitu. Ya, ada 2 cara ya. Pertama bisa dimasukkan ke dalam air, ke dalam panci berisi air yang sudah panas.
Terus tinggal dimasukin aja ini. Nggak usah dibuka, dimasukin aja seplastik-plastiknya. Terus tunggu sampai sekitar 25 menitan gitu, terus baru diangkat dari air, terus dibuka gitu. Atau aku nggak suka cara itu, aku biasanya aku angetin atau masak di penggorengan ya teman-teman ya. Yuk ikutin cara masakku. Aku pakai panci teflon ya teman-teman ya, jadi biar nggak nempel. Dibuka, bukanya gampang nah, gitu. Ini kayaknya udah anget ya, tinggal dimasukin teman-teman. Aku sayang. Jadi ini porsi ini bisa untuk 2-3 porsi orang dewasa ya teman-teman ya. Tuh. Terus kita aduk-aduk sampai panasnya merata selama 12 menit. Jangan lupa panasnya panas sedang ya, biar nggak gosong bawahnya. Kentangnya, ada wortel, ada dagingnya. Jadi karena ada kentangnya juga, jadi kalau teman-teman gak suka makan pakai roti, karena aku makannya pakai baget ya. Ini, kalau teman-teman gak suka pakai baget, bisa juga pakai nasi ya. Karena ini enak juga pakai nasi gitu. Oke teman-teman, ini masakannya udah jadi. Kayak gini. Terus sekarang aku mau potong bagetnya dulu ya. Aku makan di piring kecil aja. Karena buat lunch. Segini aja, nggak usah banyak-banyak. Terus ini aku angetin dulu rotinya. Terus aku mau ambil, mari kita ambil Bruin Lapskausnya. If you hungry later we have Bruin Lapskaus. Dikit aja. Udah empuk. Bagi 2. Oke. Ini. Mari kita makan. Ini Bruin Lapskaus pakai daging sapi ya, sama roti bagetnya aku udah belah. Terus aku juga mau minum ini biar ada vitamin C-nya. Karena habis olahraga butuh vitamin C. Jus apel. Dan tidak lupa aku mau makan pakai sambal. Sambal apa? Sambal ABC. Mari kita makan. Berdoa dulu. Amin. Selamat makan. Rasanya itu ada asinnya, ada rasa kentangnya, wortelnya, juga ada dagingnya ya teman-teman. Dagingnya itu dadu-dadu bentuknya, sama ukurannya sama kayak potongan kentang sama wortelnya ya. Agak sedikit besar nih. Kadang-kadang kalau anakku makan suka dibelah gini rotinya, terus ditaruh di sini teman-teman. Dikasih sedikit sambal, terus kita makan. Atau bisa juga makan Bruin Lapskausnya, makan roti.
Jadi tergantung selera teman-teman. Mau cara makannya seperti apa? Kadang-kadang aku nggak pakai roti, jadi makan Brun Lapskaus ini aja udah kenyang teman-teman. Saya ada kentang ya. Sambal. Jadi ini adalah salah satu masakan tradisional masyarakat Norwegia ya teman-teman ya. Cuma ini biasanya dijual sudah ready to eat, itu biasanya dijual di salah satu supermarket lokal di sini. Ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Oke teman-teman, gitu aja video hari ini. Makanku udah habis. Terima kasih buat yang udah nonton videoku hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!